Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam ala suratihi, ya, ala suratihi, dalam bentuknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ala suratihi, ya, dalam bentuknya, nya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita, ya, kok Adam kayak Allah misalnya, seperti itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang, ya, Rasulullah menyampaikan seperti itu, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam, jemaah yang dirahmati Allah, ala suratihi, ya, dalam bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam surah yang, kalau di dalam ayat yang lain ataupun hadis yang lain ditambahkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira', ya, dan panjangnya Adam itu, tingginya Adam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 60 dira'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia tercatat sebagai fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai ia kembali lagi ke rumahnya. Man syahidal isya wal fajr jama'atan kana ka qiyami lailah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, man syahidal isya wal fajr jama'atan kana ka qiyami lailah. Fadilah orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh secara berjamaah, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah,
Mari kita lanjutkan majelis kita. Ya, masih di bab la yus'alu biwajhillah illal jannah. Kemarin sudah kita sampaikan ya tentang makna wajah Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah disampaikan alasannya, dan masing-masing sudah disampaikan maknanya, dan masing-masing sudah disampaikan dalilnya. Ada yang mengatakan makna wajah Allah adalah wajah Allah secara hakikat. Yang kedua, ya, makna wajhullah itu adalah Allah secara zatnya, yaitu Allah, bukan dimaknai secara wajah. Kemudian yang ketiga adalah makna wajah Allah adalah ya thawab ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disampaikan. Ya, meskipun di dalam kitab ini ya Syekh Utsaimin memilih ya makna yang pertama, dan tidak menutup kemungkinan ya ulama yang lain di dalam kitab pembahasan akidah yang lain, jamaah rahimakumullah, akan memilih makna yang lainnya, tidak sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berawal dari satu hadis ataupun satu ya dalil yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memaknai wajah Allah itu secara zahirnya, ya dimaknai wajah. Ya, ada yang memaknai wajah itu ya Allah secara zatnya. Ya, dan ada yang memaknai wajah itu ya sebagai ya pahala, ya dicarikan makna yang lain ya linafil mumatsalah, ya dicarikan makna yang lain, ya tidak dimaknai wajah Allah secara wajah, tetapi dimaknai ya wajah Allah itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Linafil mumatsalah, untuk menghilangkan kesamaan dengan makhluk, dan semuanya bermuara dan berasal dari satu ya dalil dari Allah, laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan yang lainnya atau dengan makhluknya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan dalam penjelasannya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga disampaikan juga oleh Imam Muslim ya dalam bab an-nahyu an darbil wajhi, ya dalam bab larangan memukul wajah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melanjutkan penjelasan yang dikutip oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Hadis sahih ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitabnya babun an-nahyu anid darbil wajhi, bab larangan memukul wajah, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita artikan secara letterlet, kemudian kita artikan secara apa adanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam ala suratihi, ya ala suratihi, dalam bentuknya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ala suratihi, ya dalam bentuknya, nya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ya kok Adam kayak Allah misalnya seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ya Rasulullah menyampaikan seperti itu, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam, jamaah yang dirahmati Allah, ala suratihi,
ya dalam bentuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam kalau di dalam ayat yang lain ataupun hadis yang lain ditambahkan innallaha khalaqa Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira', ya. Dan panjangnya Adam itu, tingginya Adam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 60 dira'. Jamaah yang dirahmati Allah, 60 hasta. Apakah setinggi Masjid Darussalam? Jamaah yang dirahmati Allah, tinggi Darussalam ini berapa meter ke atas? Ya, 60 hasta ke atas. Itu terjemahan jamaah yang dirahmati Allah secara harfiah, secara letterleknya. Begitu. Kalau kita langsung kita pikirkan, akal kita masuk ke ini, kira-kira gimana ini? Akan menghasilkan ya permasalahan. Masa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhullah la yumathilu aujuhul makhluqin, ya. Dan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan wajahnya makhluk, ya. Bi annahu la yuradu bihi suratun tumathilu surat Rabb azza wa jal, ya. Itu. Ternyata penjelasan dari Syekh Utsaimin di dalam kitab ini, ya, mungkin nanti jamaah akan mendapatkan penjelasan yang lain, tapi memang penjelasan Syekh Utsaimin dalam kitab ini ya saya bacakan jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Bahwasanya yang diinginkan dari hadis ini, ya, bentuk yang dimaksud dengan bentuk itu adalah bentuk, ya, Allah itu tidak sama dengan bentuk makhluk, ya. Atau bentuk yang dimaksud bentuk Adam itu tidak sama dengan bentuknya, ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh beliau. Bi ijma'il muslimina wal uqala, ya. Dengan ijma' kaum muslimin dan orang-orang berakal. Artinya ternyata penjelasan dari Utsaimin, hadis ini yang berkaitan dengan sifat Allah ditakwil. Jamaah yang dirahmati Allah, diberikan makna yang lain, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak sebagaimana terjemah secara letterleknya, ya, Adam diciptakan sebagaimana bentuknya Allah, ya. Li'anna Allah azza wa jal, ya, karena Allah Subhanahu wa taala wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya aja, ya, seluas langit dan bumi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini dan dari ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, ya, innallah, dari hadis ini innallah khalaqa Adam ala suratihi. Saya sampaikan pelan-pelan jamaah yang dirahmati Allah, karena ini konten sensitif, ya, yang seringkali menjadikan kaum muslimin berantem, ya. Begitu. Tidak hanya sekarang, dari dahulu juga para ulama sudah berdebat keras, ya, dan masing-masing menghasilkan firqah dan masing-masing menghasilkan pendapat ataupun dan masing-masing menghasilkan kesimpulan, ya, dalam akidahnya jamaah yang dirahmati Allah. Saya jelaskan pelan-pelan, ya. Semoga bisa dipahami juga jamaah yang dirahmati Allah, ya. Saya bisa dibantu oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat Allah ini. Sensitif sekali, ya. Apa maknanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, al-awwal annallaha khalaqa Adam ala suratihi ikhtaraha wa ja'alaha ahsanas surah fil wajhi. Bahwasanya maksud Allah itu menciptakan Adam sebagaimana bentuknya atau dalam bentuknya, ala suratihi, dalam bentuk Allah. Makna yang pertama, annallah, sesungguhnya Allah khalaqa Adam ala suratihi, ya, Allah menciptakan Adam dalam bentuknya, dalam bentuk Allah, ikhtaraha, dan Allah memilih, wa ja'alaha, dan Allah menjadikan ahsana surah fil wajhi, ya, dan Allah menjadikan Adam itu memiliki wajah yang terbaik, jamaah yang dirahmati Allah. Itu makna yang pertama, ya, makna daripada, ya,
Adam ya sebagaimana bentuknya Allah. Ternyata ditakwil, jamaah yang dirahmati Allah, tidak dimaknai sebagaimana makna letter luck-nya. Berbeda dengan pendapat Syekh Utsaimin ketika ya menjelaskan tentang wajhullah ya di dalam pembahasan yang awal, la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Ya, kalau pendapat Syekh Utsaimin di awal bahwasanya wajah Allah itu yang benar menurut beliau ya, itu memang ya wajah Allah. Di tengah tiga pendapat yang beliau sampaikan, beliau memilih ya bahwasanya ya wajah Allah itu ya wajah Allah itu ya wajah. Ternyata ketika menjelaskan tentang hadis yang lain yang tadi saya sampaikan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi, ya, dari penjelasan yang pertama bahwasanya maknanya bukan makna secara ya zahirnya, ternyata beliau menyampaikan penjelasan bentuk Adam seperti bentuk Allah ataupun dalam bentuk Allah itu maksudnya adalah Allah menciptakan Nabi Adam sebaik, memilihnya dan menjadikannya sebaik-baik ya, memiliki sebaik-baik wajah ya. Itu yang pertama. Wa ala hadza, ya, oleh karena itu fala yambaghi ay yuqbaha aw yudraba li'annahu adafahu ila nafsihi, ya. Dan dari itu wajah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan seyogianya, tidak dipukul dan tidak dijelek-jelekkan ataupun dibikin jelek jamaah yang dirahmati Allah. Itu karena ya itu tadi ya, disampaikan oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Adam itu diciptakan wajahnya memiliki wajah yang terbaik. Sebagai anak Adam, kita jamaah yang dirahmati Allah tidak seyogianya ya wajah itu dipukul ya dan wajah itu dijelek-jelekkan dan dibikin jelek. Ini makna yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dimaknai secara harfiah, tidak dimaknai secara zahir teksnya, tidak sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin di awal. Maka saya katakan ya, tiga makna jamaah yang dirahmati Allah yang saya sampaikan di awal tadi itu ya, makna wajah itu ya wajah secara ya wajah, berarti Allah memiliki wajah. Kemudian yang kedua, wajah itu dimaknai Allahnya itu sendiri. Dan yang ketiga, wajah itu dimaknai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang pertama ini ternyata penjelasan dari Syekh Utsaimin memilih pendapat yang pertama, dan sekali lagi saya sampaikan bisa jadi di penjelasan ataupun di kitab-kitab tauhid yang lain para ulama akan memilih penjelasan ataupun memilih makna yang kedua atau yang ketiga, tidak sebagaimana Syekh Utsaimin. Yang terpenting ya, berawal tiga-tiganya itu bermuara pada ya firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, ya, Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, Adam itu diciptakan dalam bentuk Allah. Annallaha khalaqa Adam ala suratillah. Ya, ini pendapat ataupun penjelasan yang kedua yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ala suratillah, dalam bentuknya. Itu dia. Azza wa Jal, ya, dalam bentuk Allah. Wala yalzamu min dzalika al-mumatsalah, ya. Kalimat dalam bentuknya, kata ya, Syekh Utsaimin ya dalam kitab ini menjelaskan tentang hadis itu, ketika ada kalimat dalam bentuknya, wala yalzam min dzalika al-mumatsalah, ya, tidak mengharuskan ya sama. Itu tidak mengharuskan sama. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi ke dalil yang awal, laisa kamitslihi syai'un. Jadi meskipun Allah, kata beliau penjelasan yang pertama, Allah itu Rasulullah itu mengatakan ya bahwasanya ya Adam itu diciptakan atau Allah itu menciptakan Adam dalam bentuknya, kalimat dalam bentuknya itu wala yalzam min dzalika al-mumatsalah, ya, tidak harus sama. Itu karena Allah itu tidak sama.
Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau orang nanti nanya, lu kok terkesan ta'arud, jamaah yang dirahmati Allah? Gimana? Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah mengatakan Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Adam ala suratihi, Adam itu dibentuk sebagaimana dibentuk dalam bentuknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus kita cari ya jalan tengah dari itu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Karena tidak mungkin juga Rasulullah itu berbicara tanpa ilmu dari Allah. Ya, tidak mungkin Rasulullah itu berbicara seenaknya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, dan Rasulullah itu ya in huwa illa wahyu yuha, berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya dalam penjelasan yang kedua ini, wala yalzamu min dzalika al mumatsalah. Saya jelaskan pelan-pelan jamaah yang dirahmati Allah, ya. Wala yalzamu min dzalika al mumatsalah. Pelik memang pembahasan ini sejak dulu, sangat-sangat pelik jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Sehingga menghasilkan taifah ataupun sehingga menghasilkan tiga mazhab dalam akidah. Yang pertama Atsariyah, kemudian yang kedua Al-Asy'ariyah, yang kemudian yang ketiga Al-Maturidiyah, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi di tengah perbedaan pendapat itu tidak lantas mengeluarkan semuanya daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yalzamu min dzalika al-mumatsalah. Begitu. Meskipun kita tahu bahwasanya seringkali memang dalam sifat-sifat Allah, dua madhab selain Atsariyah ini, Al-Asy'ariyah, kemudian juga adalah Al-Maturidiyah, menginginkan takwil daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata juga penjelasan yang kedua ini beraroma takwil. Penjelasan yang pertama beraroma takwil, jamaah yang dirahmati Allah, dari Syekh Utsaimin. Begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yang saya ulangi lagi, wala yazamu min dzalika al mumatsalah bidalil. Dalilnya apa? Kata beliau, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya mereka yang masuk surga pertama kali, ataupun orang yang pertama kali masuk surga menginjakkan kakinya di dalam surga, bentuknya seperti bulan pada malam bulan purnama. Tsummal ladzina yalunahum ala adwa'i qaukabin fis sama, kemudian berikutnya dan kemudian berikutnya. Kata beliau, wala yalzamu ayyakuna ala surati nafsil qamar, sebegitu. Sebagaimana Allah ataupun sebagaimana Rasulullah menggambarkan bahwasanya orang yang masuk surga pertama kali itu adalah sebagaimana wajahnya qamar ataupun wajahnya seperti bulan purnama, di malam bulan purnama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kita mengatakan orang yang pertama kali itu bentuknya itu seperti bulan purnama. Itu kata beliau, orang yang pertama kali masuk surga itu seperti bulan purnama. Begitu. Bisa jadi ini adalah permisalan, ataupun bisa jadi ini adalah makna lain atau takwil dari saking bahagianya orang-orang tersebut sehingga wajahnya berseri-seri, jamaah yang dirahmati Allah, sehingga wajahnya berseri-seri, wajahnya berseri-seri, kemudian dari berseri-seri itulah terlihat seperti malam bulan purnama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin disampaikan oleh beliau dalam pendapat yang kedua. Meskipun dikatakan sama dalam hadis, tetapi maknanya, begitu kata beliau, tidak harus sama seperti bulan purnama. Li'annal qamar akbaru min ahlil jannah, karena bulan itu sendiri lebih besar bentuknya dari manusia yang pertama kali masuk surga. Itu jamaah yang dirahmati Allah. Wa ahlul jannah yadkhulunaha tulu ahadihim sittuna dira'an, dan penghuni surga yang masuk surga pertama kali itu tingginya saja 60 hasta, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan yang kedua dari
Syekh Utsaimin di dalam kitab ini yang kita kutip ya, atau yang kita baca sekarang menjelaskan ya daripada ya maksud hadis Allah menciptakan Adam itu dalam bentuknya. Kalau kita sedikit melebar ke kitab Aqidah Al-Wasithiyah misalkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjelasan yang pertama, maksud Adam itu diciptakan sebagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kata beliau, kata penulisnya, memang ya Allah itu diciptakan dalam bentuknya ya, atau dalam bentuk Allah secara hakikat. Memang seperti itu artinya, atau memang seperti itu maknanya. Tidak ada makna yang lain, kata beliau. Tetapi ya, ketika kita mengatakan dalam bentuknya, bukan lantas bentuknya Adam dan bentuknya Allah itu sama. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua ataupun penjelasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, ya, di dalam Aqidah Al-Wasithiyah itu disebutkan juga ya, Adam diciptakan dalam bentuk Allah, maksudnya adalah Adam diciptakan ya dalam bentuk ya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendapat-pendapat ya yang disampaikan tahun penjelasan dari Syekh Utsaimin ya dalam menyikapi ya wajah Allah dari hadis yang pertama, la yus'alu biwajhillah ilal jannah. Kemudian penjelasan dari Syekh Utsaimin dalam kitab ini, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang pertama disampaikan bahwasanya wajah itu wajah, kemudian yang kedua wajah itu ya zatnya Allah, kemudian yang ketiga wajah itu adalah ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di hadis yang pertama ini Syekh Utsaimin ya memilih pendapat yang secara hakikat, tetapi di khusus daripada innallaha khalaqa Adam ala suratihi tidak memilih, ya hanya menjelaskan makna di antara keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu akan panjang, berbeda dengan bab-bab yang lain. Pokoknya ya biasanya para pengkaji tauhid, kitab tauhid, para pengkaji akidah ya kalau sudah masuk kepada bab tentang sifat Allah, di situ nanti banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu, saling menyampaikan ya alasannya, ya saling menyampaikan dalilnya. Tetapi biasanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu, ketika kita tarik garis ya lurus ya benang merahnya, semuanya akan bermuara ya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, ya bahwasanya Allah itu ya tidak sama dengan sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di tengah dialektika ya mazhab di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, begitu, Al-Maturidiyah, kemudian Al-Asy'ariyah, kemudian juga ya Al-Athariyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya sebenarnya menurut saya pribadi masing-masing ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dengan makna hakikat, makna ya secara hakikatnya, makna secara letterleknya, jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang butuh mentakwil supaya ya keluar ataupun supaya menghindari ya kesamaan ya Allah dengan makhluk, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, tiga-tiganya ya, tiga-tiganya disampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ada yang ditakwil, ada yang dimaknai lain, dan ada makna yang sebenar-benarnya. Kalau wajah ya ucapkan wajah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup ya. Memang ya, pembahasan ini butuh energi sedikit dan butuh kesabaran dan butuh, jamaah yang dirahmati Allah, keluasan hati ya. Tentu barangkali di kajian-kajian akidah yang lain, di kitab yang lain ya, di madhab yang lain ya akan berbicara pendapat yang lain juga. Tetapi kebetulan yang kita sampaikan di sini ya Kitabut Tauhid ya yang disyarah
oleh Syekh Utsaimin ya. Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang disyarah oleh Syekh Utsaimin yang beliau juga adalah orang alim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.